Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to kelas bahasa Inggris first grade kelas 1 semester 1. Nah, pada hari ini saya akan memperkenalkan dan menunjukkan beberapa program dari kelas bahasa Inggris untuk kelas 1 semester 1. Pertama-tama, perkenalkan, saya adalah guru bahasa Inggris SDN 009. Saya bernama Nur Hijrati, biasa dipanggil dengan Miss Nur. Jadi, pada kelas bahasa Inggris kelas 1, kita akan memiliki 19 meeting atau 19 kali pertemuan. Terdiri dari 16 kali pertemuan untuk proses pembelajaran, kemudian 3 kali pertemuan untuk kuis atau ulangan harian, dan yang terakhir 1 kali pertemuan untuk mereview atau mengulas pembelajaran pada bab 1 sampai bab 3. Pembelajaran atau pertemuan ini biasanya dilakukan menuju persiapan untuk ulangan semester atau penilaian akhir semester. Nah, perlu diketahui, pada pembelajaran bahasa ada 4 skills yang harus dikuasai oleh peserta didik. Skills yang pertama adalah listening atau kemampuan mendengarkan. Kemudian skill yang kedua adalah kemampuan membaca atau reading. Yang ketiga adalah writing skills atau kemampuan menulis. Dan yang terakhir adalah speaking atau kemampuan berbicara. Kenapa sih kok urutannya mulai dari listening, reading, writing, dan kemudian speaking? Jadi, kenapa diawali dengan listening? Nah, awal proses pembelajaran bahasa itu diawali dengan pembiasaan mendengarkan, sama seperti bahasa Indonesia. Biasanya anak-anak akan diajari cara berbicara dengan mendengarkan terlebih dahulu. Dengan mendengarkan, mereka akan sering terekspos dengan berbagai macam vocabulary atau berbagai macam kosakata, sehingga anak-anak akan mudah untuk berkomunikasi di kemudian hari. Yang selanjutnya adalah kemampuan membaca. Nah, dari pembelajaran bahasa asing sendiri, dengan rajin membaca, cara tidak langsung akan membuat anak terpapar dengan berbagai macam kosakata atau vocabulary dalam bahasa Inggris. Sehingga hal tersebut mendorong anak-anak untuk mengetahui lebih banyak vocabulary dan penulisan vocabulary yang tepat. Selanjutnya adalah kemampuan menulis. Nah, dari menulis ini biasanya anak-anak akan mudah untuk selanjutnya ke skill speaking atau berbicara. Pada pembelajaran bahasa asing sendiri, biasanya sebelum berbicara anak-anak akan membuat kerangka dulu apa yang akan mereka bicarakan, sehingga mereka tahu vocabs atau kosakata apa yang bisa mereka gunakan untuk menyampaikan maksud dan tujuan dalam bahasa Inggris. Kita menuju ke skill yang pertama, yaitu skill listening atau mendengarkan. Jadi, untuk kelas 1 karena memang masih dasar, maka kita fokusnya untuk memperkenalkan kepada anak-anak. Jadi, hal yang perlu diperhatikan adalah pada kemampuan listening ini kita harus bersama-sama, baik dari guru maupun orang tua di rumah, untuk membiasakan sehingga nanti anak mampu untuk memahami bunyi dari suatu kata atau kalimat yang diperdengarkan. Biasanya tidak terlalu sulit kosakata yang digunakan. Biasanya untuk pelajaran kelas 1 sendiri nanti akan saya jelaskan terbagi dari 3 chapter atau 3 bab. Biasanya kosakatanya hanya yang singkat seperti hi, hello, good morning, good afternoon, good night, dan kata-kata atau kosakata lain yang pendek. Sehingga hal tersebut memperkenalkan anak-anak dengan kosakata atau vocabulary bahasa Inggris yang singkat tetapi sering digunakan. Yang selanjutnya adalah dengan membiasakan mendengarkan, anak-anak nanti akan mampu memahami arti dari suatu kata atau kalimat yang diperdengarkan. Misalnya ketika anak-anak sering didengarkan dengan kata
good morning, maka secara tidak langsung nanti mereka akan tahu bahwa good morning ini artinya selamat pagi, karena biasanya orang-orang kan mengatakan atau menggunakan kalimat tersebut di pagi hari. Selanjutnya adalah siswa mampu mengulangi yang dimaksud adalah mengucapkan kembali apa yang telah Bapak Ibu guru sampaikan, atau orang tua mungkin di rumah mengucapkan, diulangi kembali oleh peserta didik, sehingga kalimat yang tadi diulangi tadi bisa dikoreksi lagi yang benarnya seperti apa. Jadi begitu ya untuk pembelajaran bahasa Inggris sendiri. Fokusnya pada listening ini adalah bagaimana membuat siswa mampu memahami bagaimana bunyi yang benar dari suatu vocabulary bahasa Inggris. Kemudian kita bisa membuat siswa memahami arti dari suatu kata atau kalimat bahasa Inggris yang diperdengarkan. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita bisa membuat peserta didik maupun anak putra-putri kami untuk mampu mengucapkan kata atau kalimat dengan pronunciation yang tepat. Jadi kunci dari keberhasilan listening sendiri adalah membiasakan anak-anak terpapar atau mendengarkan berbagai kata-kata atau vocabs dalam bahasa Inggris. Nah, bisa dalam bentuk lagu, dalam bentuk tontonan, dan lain-lain. Oke. Yang selanjutnya adalah reading. Nah, untuk reading sendiri atau kemampuan membaca, khusus dari pembelajaran ini adalah yang pertama bisa membuat siswa mampu menghafalkan arti dari kosakata yang tersedia. Kenapa sih menghafalkan? Karena pada tahap kelas 1 ini sendiri kita fokus ke dasarnya sendiri, yaitu dasarnya menghafalkan kosakata dari hal-hal yang biasa mereka temui di kehidupan sehari-hari, sehingga pembelajaran bersifatnya kontekstual. Nah, untuk menghafalkan arti sendiri, untuk kelas 1 tidak menghafalkan arti kosakata yang panjang atau yang sulit, tetapi masih yang pendek dan bersifat perkenalan, memperkenalkan siswa terhadap vocabulary bahasa Inggris, sehingga tidak memberatkan bagi siswa. Yang terpenting adalah bagaimana anak-anak sering membaca kosakata tersebut dan sering menghafalkan. Insya Allah kosakata yang dipelajari nanti tidak akan memberatkan siswa. Yang selanjutnya adalah siswa mampu mengetahui arti dari kosakata yang sudah dihafalkan. Nah, Mams, jadi kunci dari reading ini sendiri adalah bagaimana kita sering memaparkan anak kosakata bahasa Inggris, tetapi yang pendek-pendek saja, sehingga anak-anak nanti akan terbiasa melihat tulisannya. Selain tadi mendengarkan, juga terbiasa melihat tulisan, sehingga dia nanti menjadi hafal. Nah, ketika mereka hafal, maka akan mudah bagi mereka untuk mengucapkannya. Nanti itu akan mempengaruhi di skill speaking. Nah, yang ketiga adalah nanti bagaimana fokus dari pembelajaran bahasa Inggris ini siswa nanti mampu memahami arti dari kosakata atau kalimat singkat yang berkaitan dengan materi. Nah, kalimat singkatnya ini biasa hanya beberapa kata saja, misalnya seperti hello, good morning, atau seperti my name is siapa, ya seperti itu. Jadi sifatnya sangat pendek, tetapi ini yang biasa dilakukan oleh anak-anak terutama kelas 1 karena masih baru, sehingga kata-kata ini menjadi familiar buat anak-anak. Jadi kunci dari keberhasilan dalam reading atau kemampuan membaca siswa yaitu dengan rajin membaca dan menghafalkan berbagai kosakata dalam bahasa Inggris. Dan ingat ya Mams, kosakata yang digunakan jangan yang sulit-sulit atau yang terlalu panjang. Cukup yang pendek tetapi sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya adalah kemampuan menulis atau writing. Oke, jadi dalam writing atau menulis sendiri tidak terlalu ditekankan yang sulit-sulit kepada anak-anak ya, terutama karena ini masih kelas 1, tetapi yang ditekankan adalah hanya kesesuaian susunan huruf yang benar pada setiap kosakata itu sendiri. Jadi tidak perlu menulis yang susah-susah, cukup bagaimana mereka bisa hafal per kosakata. Misal kata morning itu susunannya seperti apa ya? Berarti M, O, R, N,
I, N, G seperti itu. Jadi yang penting anak-anak tahu susunannya sehingga mereka bisa menuliskan perkosakata tersebut. Oke, kemudian skill yang terakhir, nah ini adalah speaking. Jadi speaking ini sendiri merupakan hasil akhir dari proses pembelajaran, dimana ketika anak-anak sudah mampu mendengar dengan baik, sudah mampu membaca dan bisa menulis kosakata bahasa Inggris, maka selanjutnya hasil dari proses pembelajaran itu adalah ketika siswa mampu berbicara dengan menggunakan kosakata atau kalimat yang sudah dipelajari sebelumnya. Jadi ini merupakan hasil dari pembelajaran. Nah, yang pertama, ketika siswa ini mampu mengucapkan atau membacakan kalimat atau dialog dalam bahasa Inggris dengan pronunciation yang benar, ini siswa sudah dianggap sekitar 80% berhasil dalam memahami pembelajaran bahasa Inggris tersebut. Kemudian yang kedua, siswa mampu mempraktikkan berbicara. Nah, ini yang terpenting. Bagaimana siswa dapat mengimplementasikan atau mengaplikasikan apa yang sudah mereka pelajari sebelumnya. Di bagian listening, reading, dan writing mereka bisa menggunakannya untuk bercakap-cakap dengan temannya meskipun hanya hi, hello, good morning, kemudian how are you. Nah, itu sudah cukup bagi siswa kelas 1 dianggap anak ini bisa atau mampu menggunakan bahasa Inggris meskipun hanya percakapan yang singkat. Karena memang untuk kelas rendah, terutama kelas 1, kita bersifatnya memperkenalkan sehingga anak bisa tahu, oh ini loh bahasa Inggris, ternyata aku bisa nih ngomong bahasa Inggris, sehingga kemudiannya dia menjadi bersemangat untuk belajar bahasa Inggris. Selanjutnya, pada pembelajaran semester ini ada 3 bab atau 3 chapter yang akan kita pelajari. Yang pertama atau bab yang pertama, chapter 1 adalah greeting and introduction, di mana pada bagian ini fokusnya untuk bagaimana mengajarkan anak untuk menyapa, kemudian untuk memperkenalkan diri. Kemudian yang chapter 2 fokusnya adalah untuk bagaimana memperkenalkan siswa terhadap permainan dan makanan atau snack, makanan ringan yang biasa mereka jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah chapter 3 atau bab 3, di mana ini akan membahas aktivitas-aktivitas yang biasa dilakukan di rumah. Oke, Mams, jadi bisa dilihat nih dari chapter 1 sampai chapter 3 ini adalah hal-hal yang biasa dijumpai oleh anak-anak di kehidupan sehari-hari, mulai dari perkenalan ketika mereka baru pertama bertemu dengan teman mereka di kelas, kemudian bermain, dan juga makan nantinya. Ini hal yang sangat disukai oleh anak-anak, bermain dan snack ya. Kemudian yang ketiga adalah aktivitas di rumah, di mana mereka biasanya pasti melakukan itu, atau paling tidak mereka melihat orang tua atau saudara mereka melakukan hal tersebut di rumah. Oke, yang selanjutnya ada chapter 1. Nah, pada chapter 1 ini akan ada 6 kali meeting atau 6 kali pertemuan nantinya. Jadi yang di pertemuan pertama fokus pembelajarannya adalah untuk memperkenalkan dan mengajarkan kepada siswa bagaimana siswa dapat memahami dan juga tahu bagaimana sih cara menyapa yang baik, yang sopan, dan yang benar. Seperti itu. Kemudian di pertemuan yang kedua adalah mengajarkan kepada siswa bagaimana untuk mengucapkan selamat tinggal, misalnya kepada teman ketika di sekolah mau pulang, gimana cara berpamitannya, seperti itu. Kemudian yang pertemuan yang ketiga itu nanti adalah implementasi atau aplikasi dari apa yang mereka sudah pelajari di pertemuan 1 dan pertemuan yang kedua, yaitu membuatnya menjadi bentuk dialog. Jadi ini hal yang terpenting dari pembelajarannya, bagaimana anak-anak akhirnya bisa mempraktekkan hal yang mereka sudah pelajari, yaitu bagaimana mereka mungkin nanti akan berpasangan 2 orang, kemudian mereka saling menyapa di situ, praktek, dan juga bagaimana mereka nanti akhirnya menyampaikan salam perpisahan. Kemudian yang pertemuan yang keempat itu adalah Q&A atau tanya jawab. Nah, ini hampir sama seperti pertemuan yang ketiga. Bedanya di pertemuan yang keempat ini nanti kita akan berfokus kepada perkenalan. Jadi materinya bukan greeting atau saying goodbye, tetapi lebih ke introduction atau perkenalan. Jadi gimana sih caranya anak-anak ini supaya bisa memperkenalkan diri? Biasanya
sama moms, tetap singkat kata-kata yang digunakan tetapi bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti hello, my name is, ya seperti itu. Jadi hanya cukup 1 atau 2 kata tetapi anak-anak mampu mengucapkan atau mengaplikasikan itu dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pertemuan yang kelima adalah mengulas kembali materi yang sebelumnya, yaitu perkenalan, mengucapkan salam perpisahan dan juga memperkenalkan diri. Nah itu jadi kita ulas kembali pertemuan sebelumnya. Kemudian di pertemuan ke-6 nanti akan ada ulangan harian. Yang selanjutnya adalah chapter 2. Nah ini adalah bagian yang paling disukai oleh anak-anak. Kenapa? Karena ini adalah hal-hal yang disukai seperti bermain. Anak-anak suka sekali bermain. Kemudian snack atau makanan ringan. Nah anak-anak suka sekali itu. Nah di situ nanti kita akan ada 6 meeting juga, di mana di meeting yang pertama atau pertemuan pertama nanti mempelajari tentang nama-nama makanan ringan yang sering mereka jumpai. Kemudian yang di pertemuan ke-8 nanti kita akan mulai berdialog lagi anak-anak, bagaimana mereka bisa berdialog atau tanya jawab tentang hal-hal yang berkaitan dengan makanan ringan. Kemudian di pertemuan yang ke-9 mereka nanti akan membicarakan atau mempelajari permainan. Nah ini permainan kan biasa sering dijumpai oleh anak-anak di sekitar mereka ini. Nah ini nanti akan sama di pertemuan ke-10 nanti akan ada dialog antar siswa, bagaimana mereka membicarakan tentang permainan tetapi menggunakan dialog yang sederhana, yang mungkin hanya 1 atau 2 kalimat tetapi ada interaksi antara satu siswa dengan siswa yang lain. Kemudian di pertemuan yang ke-11 nanti akan ada mengulas kembali materi yang sebelumnya, dan pertemuan yang ke-12 nanti akan ada ulangan harian, membahas tentang nama-nama makanan ringan dan juga permainan. Oke, yang selanjutnya ada chapter 3. Nah, di chapter 3 ini nanti akan ada 6 pertemuan juga. Nah, di 6 pertemuan ini nanti akan mengcover di pertemuan ke-13 adalah mempelajari vocabulary atau kosakata yang berkaitan dengan aktivitas di rumah. Karena vocabulary-nya lumayan tidak pendek, jadi harus dipelajari betul-betul bagaimana anak-anak bisa menghafalkan vocabulary tersebut dan juga bisa mampu menghafalkan susunan per huruf yang tepat pada setiap kosakata. Kemudian di pertemuan ke-14 ini nanti anak-anak akan explore. Maksudnya explore di sini adalah lebih ke anak-anak tidak stuck di aktivitas rumah yang ada di buku, tetapi juga bagaimana mereka mungkin ada aktivitas lain yang mereka biasa lakukan di rumah. Nah itu nanti akan dimasukkan ke situ, jadi tidak berpatok kepada buku. Kemudian yang ke-15 adalah kita mulai berdialog lagi, anak-anak berdialog seperti yang tadi sebelumnya saya sampaikan bahwa proses belajar nanti yang terpenting adalah ketika di akhir nanti mereka bagaimana bisa mengaplikasikan apa yang sudah mereka pelajari atau bisa mempraktekkan apa yang sudah mereka dapatkan. Kemudian yang ke-16 nanti akan ada game. Ini pertemuan ke-16 ini biasanya akan ada di luar ruangan. Kita akan bermain game yang masih berhubungan dengan aktivitas di rumah. Dan pertemuan yang ke-17 mengulas ulang kembali materi sebelumnya. Dan pertemuan ke-18 nanti akan ada kuis atau ulangan harian. Nah, moms perlu diketahui ada beberapa hal yang harus dilakukan dan dipatuhi oleh siswa sebelum memasuki dan ketika memasuki kelas bahasa Inggris. Yang pertama adalah selalu datang tepat waktu, kemudian patuh dan taat kepada bapak atau ibu guru yang ada di kelas bahasa Inggris, kemudian senantiasa bersikap sopan dan santun di kelas. Yang keempat, selalu membawa peralatan tulis sendiri. Jadi moms diusahakan untuk putra-putrinya untuk membuat peralatan tulis sendiri sehingga tidak meminjam dari teman yang lain. Kemudian yang kelima, selalu membawa buku cetak dan buku tulis bahasa Inggris. Dan yang keenam, senantiasa bersikap tenang hingga pembelajaran berakhir. Oke, jadi sekian gambaran dari pembelajaran kelas 1 untuk satu semester ini. Harapannya semoga Bapak Ibu di rumah juga bisa melatih putra-putri kita semua supaya bisa berbahasa Inggris. Jadi karena pembelajaran bahasa sendiri itu merupakan
hal yang bisa dicapai kesuksesannya karena pembiasaan. Dari rumah harus dibiasakan, di sekolah juga nanti dibiasakan. Jadi kita sama-sama mencerdaskan anak-anak kita supaya bisa sukses dalam mempelajari, terutama pelajaran bahasa Inggris ini, sehingga kedepannya nanti bisa memperoleh atau bisa bermanfaat di kemudian hari. Oke, moms, thank you very much karena sudah menyimak bagaimana nanti program pembelajaran bahasa Inggris di kelas 1 ini. Saya Miss Nur mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.